minutes later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama, terima kasih kepada Bapak Muhammad Taufan Nugroho, SSI, MM, selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis. Kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan tugas Etika Bisnis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bunga Noviani dengan NIM 2902450036 Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan membacakan daftar isi berupa latar belakang, sasaran dan ruang lingkup etika bisnis, pengertian etika bisnis, teori-teori etika bisnis, pendekatan stakeholder, etika bisnis dalam manajemen pemasaran, etika bisnis dalam manajemen produksi, etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia, etika utilitarianisme, kesimpulan, saran-saran, dan daftar pustaka. Latar belakang etika bisnis. Etika bisnis merupakan seperangkat nilai dan prinsip yang mengatur prinsip individu dan organisasi dalam konteks bisnis. Hal ini berkaitan dengan apa yang dianggap baik, buruk, benar, atau salah dalam aktivitas ekonomi. Dalam dunia bisnis yang semakin kompleks, etika bisnis menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan integritas di antara semua pemangku kepentingan. Dari sudut pandang hukum, aktivitas bisnis yang terikat peraturan hukum yang berlaku, baik itu hukum dagang ataupun hukum bisnis. Hukum merupakan sudut pandang normatif karena menetapkan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Dari segi norma, hukum lebih jelas dan pasti karena peraturan hukum ditulis secara jelas dan ada sanksi jika melakukan pelanggaran. Dari sudut pandang etika atau moral, bisnis yang baik adalah bisnis yang sesuai dengan etika. Karena moral adalah salah satu terpenting dalam konteks bisnis. Perkembangan bisnis saat ini harus diimbangi dengan aturan dan norma yang mengatur bisnis. Sehingga pihak-pihak yang berhubungan dalam aktivitas bisnis dapat melakukan tugasnya sesuai dengan aturan-aturan bisnis. Tenaga kerja yang berkualitas yaitu tenaga kerja yang memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma-norma. Sehingga seimbang dari segi kualitas tenaga kerja dan perusahaan. Dalam dunia bisnis, etika berpengaruh dalam perjalanan suatu organisasi bisnis. Bisnis merupakan kegiatan menuntut tanggung jawab moral dalam menjalankannya. Kegiatan bisnis yang sesuai dengan etika akan mendapatkan hasil yang lebih baik dalam mendukung tujuan perusahaan dan dalam meningkatkan citra perusahaan. Menurut Keraf dan Harwirsa, ada 5 prinsip dalam etika bisnis, yaitu prinsip otonomi, artinya tindakan seseorang secara sadar tanpa pengaruh orang lain. Yang kedua, prinsip kejujuran, sifat terbuka seseorang. Prinsip ketiga, keadilan, yaitu bersikap sama rata secara objektif, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip keempat, saling menguntungkan, yaitu tidak adanya pihak-pihak yang dirugikan dalam bisnis. Prinsip kelima, integritas moral, terpenuhinya standar moralitas. Prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi acuan perusahaan dalam melakukan usahanya sesuai dengan etika bisnis. Jika salah satu prinsip etika bisnis tidak terpenuhi, maka akan dianggap melakukan pelanggaran. Lalu menurut Ciptono, kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan mengendalikan tingkat keunggulan itu untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Selanjutnya menurut Zetham, kualitas pelayanan adalah seberapa jauh perbedaan atas layanan yang diterima dengan harapan dan kenyataan para pelanggan. Kualitas pelayanan Kualitas pelayanan dapat diketahui dari persepsi pelanggan yang menerima pelayanan dengan yang diharapkan oleh pelanggan. Kualitas pelayanan dalam sebuah perusahaan merupakan sesuatu yang penting karena berdampak pada etika perusahaan dan sesuatu yang harus diperhatikan perusahaan agar mampu bertahan dan mendapat kepercayaan pelanggan.
Selanjutnya, ada sasaran dan ruang lingkup etika bisnis. Etika bisnis memiliki sasaran dan ruang lingkup yang penting untuk dipahami dalam konteks praktik bisnis yang baik dan bertanggung jawab. Poin sasaran etika bisnis. Yang pertama, membangun kesadaran kritis, yaitu sasaran utama etika bisnis adalah membangun kesadaran di kalangan pelaku bisnis bahwa kegiatan bisnis harus dilakukan dengan cara yang baik, tidak curang, dan tidak merugikan orang lain. Hal ini mencakup keuntungan yang tidak hanya finansial, tetapi juga non-finansial seperti moral, citra, pelayanan, dan tanggung jawab sosial. Yang kedua, pendidikan masyarakat, yaitu etika bisnis bertujuan untuk menyadarkan masyarakat, termasuk konsumen dan karyawan. Tentu, hak dan kepentingan mereka yang harus dihormati dalam praktik bisnis. Ini mendorong masyarakat untuk menuntut pelaku bisnis agar bertindak secara etis. Yang ketiga, pengaruh pada sistem ekonomi, yaitu etika bisnis juga berfungsi untuk mempengaruhi sistem ekonomi secara makro, termasuk isu-isu seperti monopoli dan kolusi yang dapat merugikan praktik bisnis yang sehat. Dalam konteks ini, etika bisnis berperan dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang adil dan transparan. Lalu, ada poin ruang lingkup etika bisnis. Yang pertama, etika profesi. Ruang lingkup pertama mencakup prinsip-prinsip etika yang berkaitan dengan praktik profesional dalam bisnis. Ini melibatkan pengaturan perilaku individu dan organisasi untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam pihak yang etis. Yang kedua, interaksi dengan pemangku kepentingan, yaitu etika bisnis melibatkan hubungan antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, pemasok, distributor, dan konsumen. Setiap pihak memiliki hak untuk diperlakukan secara adil, sehingga penting untuk menjaga hubungan yang baik di antara mereka. Yang ketiga, tanggung jawab sosial, yaitu ruang lingkup etika bisnis juga mencakup tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, di mana perusahaan diharapkan untuk berkontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan sekitar mereka. Ini mencakup kebijakan yang mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan sosial. Yang terakhir ada prinsip-prinsip dasar. Beberapa prinsip dasar dalam etika bisnis meliputi kejujuran, keadilan, integritas moral, loyalitas, dan otonomi. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman bagi pelaku bisnis dalam menjalankan aktivitas mereka secara etis. Pengertian etika bisnis. Etika bisnis merujuk pada seperangkat nilai dari prinsip yang menjadi pedoman bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Ini mencakup norma dan moralitas yang harus dipatuhi dalam setiap aspek bisnis. Dari pengambilan keputusan hingga interaksi dengan berbagai pihak, termasuk karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis. Etika bisnis adalah penerapan prinsip-prinsip moral dalam konteks kegiatan bisnis. Ini mencakup norma-norma yang harus diikuti oleh individu dan perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis mereka. Etika bisnis tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tapi juga pada dampak sosial dan lingkungan dari keputusan bisnis. Definisi bisnis menurut para ahli. Yang pertama ada muslik. Etika bisnis adalah pengetahuan tentang tata cara ideal dalam pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma serta moralitas yang berlaku secara universal. Yang kedua, menurut Bertens, beliau menyatakan bahwa etika bisnis lebih luas daripada ketentuan hukum, menjadi standar yang lebih tinggi dan menilai tindakan bisnis, terutama di era yang tidak diatur oleh hukum. Yang ketiga, menurut Sumarni, beliau menyatakan etika bisnis mengaitkan etika bisnis dengan penilaian terhadap kegiatan dan perilaku bisnis berdasarkan kesadaran dan kejujuran. Selanjutnya ada teori-teori etika bisnis. Yang pertama ada teori dan teologi. Teori ini mengajarkan bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang selaras dengan kewajiban yang relevan. Kata deontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu deon, yang berarti kewajiban yang mengikat, dan logos, yang berarti pengetahuan. Teori deontologi atau teori kewajiban dicetuskan pertama kali oleh Immanuel Kant tahun 1724 sampai 1804. Ia adalah seorang ahli filsafat asal Jerman.
Menurut Kant, suatu tindakan dilakukan karena merupakan kewajiban moral, bukan karena keinginan memperoleh tujuan kebahagiaan ataupun melaksanakan perintah agama. Yang kedua ada teori teleologi. Istilah teleologi berasal dari bahasa Yunani, telos, yang berarti tujuan. Teori ini menyatakan baik atau buruknya suatu perbuatan itu tergantung pada tujuan yang dicapainya. Suatu perbuatan yang memang bermaksud baik tetapi tidak menghasilkan sesuatu yang bermakna. Menurut aliran ini tidak pantas disebut baik. Yang ketiga, ada teori hak. Teori hak merupakan suatu aspek dari teori dan teologi atau teori kewajiban. Karena hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban. Bila suatu tindakan merupakan hak bagi seseorang, maka sebenarnya tindakan yang sama merupakan kewajiban bagi orang lain. Yang keempat, ada teori keutamaan. Teori keutamaan menyatakan bahwa setiap manusia harus memahami dan dapat menetapkan perilaku atau sifatnya dengan baik, sehingga secara moral mampu berperilaku dengan baik. Yang kelima, ada teori utilitarianisme. Menurut teori utilitarianisme, suatu tindakan dinyatakan baik apabila bermanfaat bagi masyarakat luas. Manfaat tersebut tidak hanya dirasakan diri sendiri, melainkan juga banyak orang. Baik atau buruknya tindakan seorang dapat dinilai dari akibat yang ditimbulkan dari tindakan dan konsekuensinya, serta apakah tindakan tersebut bermanfaat atau tidak. Selanjutnya, ada pendekatan stakeholder. Pendekatan stakeholder adalah suatu metode yang digunakan untuk melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu proyek atau organisasi. Ini mencakup berbagai kelompok, seperti pelanggan, karyawan, pemasok, pemegang saham, dan masyarakat. Tujuan dari pendekatan stakeholder adalah untuk memastikan bahwa semua suara dan kepentingan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan, sehingga dapat menciptakan nilai yang lebih besar dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Pentingnya pendekatan stakeholder, poin pertama, meningkatkan hubungan. Artinya, dengan melibatkan stakeholder, organisasi dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan berbagai pihak, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan dan kolaborasi. Poin kedua, pengambilan keputusan yang lebih baik. Artinya, pendekatan ini memungkinkan organisasi untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas, sehingga keputusan yang diambil lebih informatif dan relevan. Poin ketiga, ada manajemen risiko. Artinya, dengan memahami kepentingan dan kekhawatiran stakeholder, organisasi dapat lebih baik dalam mengidentifikasikan dan mengelola risiko yang mungkin muncul. Siapa saja siapa saja stakeholder? Stakeholder bisa berupa internal yang meliputi karyawan, manajer, pemilik saham, dan stakeholder eksternal yang meliputi pelanggan, pemasok, pemerintah, komunitas lokal, media, LSM, dan pesaing. Selanjutnya ada etika bisnis dalam pemasaran manajemen. Apa itu etika pemasaran? Etika pemasaran adalah prinsip-prinsip yang mengatur bagaimana sebuah perusahaan atau organisasi harus bertindak ketika melanjutkan kegiatan perusahaan. Hal ini juga termasuk bagaimana perusahaan harus bersikap terhadap pelanggan, kompetitor, dan masyarakat secara umum. Etika pemasaran merupakan bagian penting dari bisnis karena membantu membangun kepercayaan pelanggan dan menjaga citra perusahaan. Ketika perusahaan tidak mematuhi prinsip-prinsip etika pemasaran, maka yang terjadi selanjutnya akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan dalam jangka panjang, termasuk kehilangan pelanggan dan masalah hukum. Prinsip etika pemasaran. Poin pertama ada kejujuran, yang kedua ada integritas, yang ketiga ada tanggung jawab sosial, keempat perlindungan konsumen, kelima transparansi, dan keenam kepatuhan hukum. Pentingnya etika pemasaran yaitu pertama, membangun kepercayaan, kedua mempertahankan reputasi, ketiga mencegah tindakan ilegal, dan terakhir yang keempat meningkatkan loyalitas pelanggan.
Bisnis dalam manajemen produksi. Manajemen produksi adalah bagian dari lingkup manajemen yang memiliki peran untuk mengkoordinasikan dan mengambil keputusan dari berbagai kegiatan seperti perencanaan, organisasi, arah, serta pelaksanaan aktivitas produksi untuk mencapai suatu tujuan organisasi atau perusahaan. Kegiatan manajemen produksi merupakan penggabungan 6 elemen yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu manusia, uang, mesin, material, metode, dan pasar. Tujuan dari manajemen produksi adalah melakukan kegiatan pengelolaan, mengatur, serta mengendalikan proses produksi barang dan jasa agar jumlah, waktu, harga, kualitas, serta tempat sesuai dengan keinginan konsumen. Tentu saja, seluruh rangkaian kegiatan tersebut untuk membuat konsumen puas dan juga produsen atau penjual mendapatkan keuntungan. Agar kedua belah pihak bisa mendapatkan apa yang diinginkan, setiap perusahaan harus bisa menentukan secara tepat strategi dari manajemen produksinya. Selanjutnya, ada etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Bagian atau unit yang biasanya mengurusi sumber daya manusia adalah Departemen Sumber Daya Manusia atau HRD. Menurut Stoner, manajemen sumber daya manusia merupakan suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi memerlukannya. Fungsi operasional dalam manajemen sumber daya manusia merupakan dasar pelaksanaan proses MSDM yang efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Fungsi operasional tersebut terbagi 5. Pertama, fungsi pengadaan, yaitu proses penarikan seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai kebutuhan perusahaan. Yang kedua, fungsi pengembangan, yaitu proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan latihan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan pekerjaan masa kini maupun masa depan. Yang ketiga, fungsi kompensasi, yaitu pemberian balas jasa langsung dan tidak langsung berbentuk uang atau barang kepada karyawan sebagai imbal jasa atau output yang diberikannya kepada perusahaan. Prinsip kompensasi adalah adil dan layak sesuai prestasi dan tanggung jawab karyawan tersebut. Lalu ada etika utilitarianisme. Utilitarianisme itu berasal dari kata Latin yaitu utilitas, yang berarti berguna, bermanfaat, berfaedah, atau menguntungkan. Istilah ini juga sering disebut sebagai teori kebahagiaan terbesar. Utilitarianisme sebagai teori sistematis pertama kali dipaparkan oleh Jeremy Bentham dan muridnya John Stuart Mill. Utilitarianisme atau utilisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan atau hukum. Kemanfaatan ini diartikan sebagai kebahagiaan. Jadi, baik buruknya atau adil tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Oleh karena itu, tugas hukum adalah menghantarkan manusia menuju the ultimate good, sehingga esensi hukum harus bermanfaat. Artinya, hukum yang dapat membahagiakan sebagai terbesar masyarakat. Secara lebih konkret, dalam kegiatan etika utilitarianisme, kita dapat merumuskan 3 kriteria objektif yang dapat dasar objektif sekaligus norma untuk meningkat suatu kebijaksanaan dan tindakan. 1. Manfaat, yaitu bahwa kebijaksanaan atau tindakan itu mendatangkan manfaat atau kegunaan tertentu. Jadi, kebiasaan atau tindakan yang baik adalah yang menghasilkan hal baik. Sebaliknya,
Kebijaksanaan atau tindakan yang tidak baik adalah yang mendatangkan kerugian tertentu. Yang kedua, manfaat terbesar, yaitu bahwa kebijaksanaan atau tindakan itu mendatangkan manfaat terbesar dibandingkan dengan tindakan yang lainnya. Tiga, manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Kebijakan atau tindakan dinilai baik secara moral jika memiliki manfaat terbesar bagi banyak orang. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan. Poin pertama, etika bisnis memainkan peran penting dalam menentukan cara bisnis beroperasi secara moral. Dengan mempertimbangkan teori-teori etika, pendekatan stakeholder, serta penerapannya dalam berbagai aspek manajemen, bisa dapat menjadi lebih berintegritas, adil, dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Pendekatan etis adalah bisnis tidak hanya menjaga citra perusahaan, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan dan kesejahteraan sosial. Poin kedua, etika bisnis merupakan aspek yang sangat penting dalam menjalankan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika dalam berbagai aspek manajemen, perusahaan tidak hanya dapat mencapai tujuan bisnisnya, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Penerapan etika bisnis yang berkonsisten akan memperkuat reputasi perusahaan, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, dan menciptakan nilai jangka panjang yang berkelanjutan. Poin terakhir, yaitu penerapan etika bisnis sangat penting untuk kesuksesan jangka panjang perusahaan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip etika ke dalam setiap aspek operasionalnya, perusahaan tidak hanya dapat meningkatkan reputasi mereka, tetapi juga mencapai keberlanjutan dan loyalitas pelanggan yang lebih baik. Meskipun tantangan dalam penerapan etika bisnis ada, manfaatnya jauh lebih besar dibandingkan dengan resiko yang mungkin timbul. Lalu ada saran. Dalam konteks etika bisnis, ada beberapa saran yang dapat diterapkan oleh perusahaan untuk memastikan bahwa mereka beroperasi dengan cara yang etis dan bertanggung jawab. Pertama, pendidikan dan pelatihan karyawan. Perusahaan harus memberikan pelatihan yang memadai kepada karyawan mengenai pentingnya etika dalam bisnis. Ini termasuk pelatihan untuk membuat keputusan etis dan memahami kode etik perusahaan. Yang kedua ada penerapan kode etik, yaitu menetapkan dan menerapkan kode etik yang jelas dapat membantu karyawan memahami harapan perusahaan terkait perilaku mereka. Kode etik ini harus mencakup pedoman tentang bagaimana menghadapi situasi yang mungkin menimbulkan konflik kepentingan. Yang ketiga ada transparansi dalam operasi, yaitu mendorong transparansi dalam semua aspek operasi bisnis dapat membantu membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan. Ini termasuk laporan keuangan yang jelas dan komunikasi terbuka mengenai kebijakan perusahaan. Yang keempat, tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu perusahaan sebaiknya mengintegritaskan tanggung jawab sosial ke dalam strategi bisnis mereka. Ini tidak hanya mencakup kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang kelima, pengawasan dan penegakan. Artinya penting untuk memiliki mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa etika bisnis diterapkan secara konsisten. Ini termasuk penegak sanksi bagi pelanggar etika. Poin terakhir, mendorong umpan balik, yaitu menciptakan budaya di mana karyawan merasa nyaman memberikan umpan balik tentang praktik etika di tempat kerja, dapat membantu perusahaan mengidentifikasikan dan mengatasi masalah sebelum menjadi lebih besar. Dengan menerapkan saran-saran ini, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih etis dan berkelanjutan, dan pada gilirannya dapat meningkatkan reputasi dan kinerja bisnis secara keseluruhan. Selanjutnya, berikutlah daftar pustaka. Demikianlah isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.